Nah, halo teman-teman, halo semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Disiplin Manado, dari kelas reguler A 2024, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait materi kerajaan-kerajaan tradisional di Afrika, teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita awali materinya. Jadi Afrika ini dikenal sebagai benua dengan sejarah dan peradaban yang sangat kaya, teman-teman, dan juga beragam. Nah, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah ini telah memiliki berbagai kerajaan tradisional yang memiliki sistem sosial, ekonomi, dan politik yang dibilang sudah maju, teman-teman. Setiap kerajaan tumbuh berdasarkan kondisi geografis serta potensi di wilayah, teman-teman. Nah, hubungan antar wilayah melalui perdagangan dan pertukaran membuat kerajaan-kerajaan di Afrika ini sangat berkembang, teman-teman. Nah, kemajuan peradaban Afrika ini muncul dari interaksi regional yang membentuk jaringan ekonomi, pemerintahan lokal, dan struktur sosial yang kuat. Nah, jadi di sini kerajaan-kerajaan Afrika dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu kerajaan dagang, kerajaan hutan, dan kerajaan di daerah hutan tropis, teman-teman. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas kerajaan dagang Afrika, teman-teman. Nah, jadi di kelompok pertama ini ada yang namanya kerajaan-kerajaan dagang yang berkembang pesat di Afrika, teman-teman. Yang dimana ia tumbuh di wilayah Afrika Barat dan Timur juga, teman-teman. Nah, letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional membuat kawasan ini menjadi pusat perdagangan dan pertukaran sumber alam ataupun juga budaya, teman-teman. Sumber alam seperti emas, garam, gading, dan komoditas utama yang memperkuat kerajaan. Nah, kerajaan Gaha merupakan salah satu kerajaan dagang terbesar yang berdiri sekitar abad ke-4, teman-teman, 4 Masehi. Nah, Gahana ini dikenal dengan julukan negeri emas karena kekayaan dari tambang emas, dan kerajaan ini menjadi penghubung antara perdagangan Afrika Utara dan masyarakat pedalaman, teman-teman. Nah, setelah Gaha ini runtuh, teman-teman, muncul juga kerajaan dagang yang lain seperti kerajaan Maju pada abad ke-13 dengan tokoh yang terkenal yaitu Mansa Musa, teman-teman. Ia dikenal di seluruh dunia Islam karena perjalanan hajinya yang megah sambil membawa emas yang berlimpah, teman-teman. Nah, perjalanan ini sekaligus menunjukkan kemakmuran Afrika prakolonial, teman-teman. Nah, di masa itu kota Timbuktu dan Gao berkembang menjadi pusat perdagangan dan pendidikan Islam yang maju, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada juga kerajaan hutan Afrika, teman-teman. Di mana wilayah di Afrika Tengah dan Barat juga melahirkan peradaban yang luar biasa. Di daerah yang subur ini, masyarakat mengembangkan sistem pertanian, perguruan, dan kerjaan tangan yang cukup kompleks, teman-teman. Kekuasaan raja biasanya dianggap suci dan memiliki dasar spiritual. Salah satu kerajaan terkenal di kawasan ini adalah Kerajaan Beni yang telah berdiri sejak abad ke-13 di Nigeria Selatan. Beni ini terkenal karena seni ukir logam dan perunggu yang sangat halus. Raja Beni disebut Oba, memiliki kekuasaan absolut yang dihormati sebagai wakil dewa di bumi, teman-teman. Ibu kota Beni dikelilingi oleh tembok besar yang menjadi simbol kejayaan dan kemakmuran. Selain Beni, ada juga kerajaan Oyo milik bangsa Yoruba, teman-teman. Nah, kerajaan ini dikenal dengan kekuatan militernya, terutama pasukan berkuda yang sangat disegani di Afrika Barat, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada kerajaan di daerah hutan tropis Afrika Barat, teman-teman. Nah, kelompok terakhir adalah kerajaan-kerajaan yang berdiri di daerah hutan tropis Afrika Barat yang berada di wilayah dengan tanah yang subur dan hasil bumi yang melimpah. Nah, bisa dikatakan sekilas kehidupan masyarakatnya di sana bergantung pada hasil-hasil alam yang melimpah, teman-teman. Nah, salah satu yang paling terkenal dari kerajaan ini adalah Kerajaan Ashanti yang berdiri pada abad ke-17 di Ghana modern. Nah, kerajaan ini terkenal karena pengelolaan perdagangan, emas, dan sistem administrasi yang efisien dan juga efektif, teman-teman. Raja Ashanti dan atau Asiate
Ini dianggap sebagai simbol persatuan rakyat. Simbol tertinggi kerajaan ini adalah bangku emas ataupun gold stool yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh bangsa Ashanti dan menjadi lambang kesatuan serta legitimasi kekuasaan. Nah, selain kerajaan Ashanti ini, ada juga kerajaan Dahomey di wilayah Benin sekarang. Dahomey dikenal dengan pasukan elit perempuan yang terkenal tangguh. Disebut Amazon Dahomey, teman-teman. Mereka berperan penting dalam menjaga keamanan kerajaan dan melindungi kerajaannya dari serangan musuh. Dahomey juga aktif berdagang dengan bangsa Eropa, terutama memperdagangkan hutan dan minyak kepada mereka, teman-teman. Nah, sebagai penutup, jadi di sini dari keseluruhan pembahasan kita dapat melihat bahwa jauh sebelum kolonialisme, Afrika sudah memiliki peradaban yang maju, sistem pemerintahan yang kompleks, serta budaya yang kaya dan beragam. Nah, kerajaan-kerajaan seperti Gaha, Meli, Benin, Ashanti dan Dahomey ini menjadi bukti bahwa Afrika memiliki sejarah yang hebat dan berperan penting dalam peradaban dunia, teman-teman. Nah, sekian untuk presentasi kita kali ini. Terima kasih, teman-teman.